dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kang Wira. Aku mau menuju warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan padaku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau kamu serem. Kamu mengerikan. Kemari, kataku. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-13 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Ari Baharyani sebagai Patni, Iwan Dahlan sebagai Sukra, Idris Apandi sebagai Kirkso, Heri sebagai Kimujur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Bapak Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Yang tak terkira mati dibunuh oleh Sukra, seorang laki-laki yang kembali bangkit setelah meninggal 200 tahun yang lalu. Konon, Sukra ini adalah calon suami Mak Rompang 200 tahun yang lalu. Dengan kehebatan dan kekuatan gaib Mak Rompang yang tiada tara, Sukra dapat dihadirkannya kembali ke dunia ini. Bahkan, keganasan-keganasan yang dilakukan oleh Sukra tentu tidak terlepas dari kemauan Mak Rompang. Di dalam pengembaraannya, Sukra berhasil bertemu dengan Wulandari. Walau dia tidak dapat mendekati gadis itu lebih akrab, bahkan dalam pengembaraannya, Sukra membunuh seorang perempuan desa Lubuk Mentilin yang bernama Inung. Pembunuhan itu hanya dilandasi karena kekesalannya yang tidak berhasil mendekati Wulandari. Ada apa orang-orang ramai begitu? Ada apa ramai-ramai begitu, Bongga? Kau Batara? Waduh, bencana telah melanda desa kita berturut-turut. Hah? Bencana apa? Inung mati. Inung? Iya. Mayatnya ditemukan orang pagi tadi di dekat kebun kelapa. Sudah tahu apa sebabnya dia mati? Kata orang, Inung mati dicekik orang. Entah siapa yang mencekiknya. Mati dicekik? Dan
Dan yang lebih mengerikan lagi adalah tentang kematian Kidiro. Hah? Kidiro? Kidiro Bapak Wulandari? Iya. Kidiro mati dengan leher putus ditebas oleh senjata tajam. Kapan? 6 hari yang lalu. Benar-benar bencana. Dan kemarin sore Wulandari meninggalkan desa ini. Hah? Wulandari? Wulandari anak Kidiro? Iya, anak Kidiro. Kemana? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu, Batara. Wulandari. Ternyata Wulandari berselisih jalan denganku. Mau kemana, Batara? Mau ke rumah Inung, lalu pulang ke rumah nenekku. Nek Patmi? Kau Batara. Iya, Nek. Ini benar-benar kau Batara. Iya, kenapa nenek heran? Baru saja kau pamit pada aku akan pergi ke kota raja. Tapi kini tiba-tiba kau kembali lagi. Dan yang anehnya... Apa anehnya, Nek? Tadi kau memakai ikat kepala hijau. Sedangkan kini kau memakai ikat kepala hitam. Hah? Selama ini aku selalu memakai ikat kepala hitam, Nek. Tidak pernah aku memakai ikat kepala hijau. Dan aku baru saja datang. Baru saja datang. Lalu yang datang tadi siapa? Ada kekuatan lain yang mencoba mempengaruhi nenekku. Batara. Yang datang tadi itu siapa? Dia mirip sekali denganmu. Apakah sudah lama dia pergi dari sini, Nek? Belum. Mungkin baru sampai di alun-alun desa. Apa iya ada orang yang mirip dengan aku? Kalau begitu, biar aku susul dia, Nek. Pergilah, tapi hati-hati. Iya, Nek. Kau Batara? Iya, aku. Kenapa kau memandang aku begitu, Bongga? Baru saja aku bertemu denganmu. Kini kau sudah berada di hadapanku kembali. Ilmu apa yang kau pakai, Batara? Mungkin kau salah lihat. Kau pasti memakai ilmu yang hebat. Aku yakin. Apalagi aku pernah mendengar bahwa kau kini menjadi orang yang hebat. Orang yang ahli ilmu perang. Tunggu. Apakah tadi kau lihat aku memakai ikat kepala hitam ini? Kalau tidak salah, kau memakai ikat kepala hijau. Iya, hijau. Kalau begitu, kau telah bertemu dengan orang lain yang menyerupai aku. Batara! Mau kemana? Mau menyusul orang itu. Aneh. Malam ini seperti akan hujan. Tapi bulan bercahaya terang. Lebih baik aku masuk ke dalam. Percuma menunggu anak itu. Dia pasti tidak akan pulang. Paling-paling sebulan. Atau 2 bulan baru dia pulang lagi. Nek. Sudah pulang kau, Batara? Sejak tadi, Nek. Tapi aku tidak melihat kau masuk ke dalam rumah ini. Nenek tidak melihat aku masuk. Kapan kamu masuk kemari? Baru saja. Baru saja? Iya. Kau masuk kemari lewat dari mana? Lewat pintu itu. Kau jangan bohong, Batara. Aku sejak sore tadi duduk di depan pintu ini. Nenek tidak memperhatikan aku masuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku tidak melihat cucuku ini lewat pintu ini. Dia memakai ikat kepala berwarna hijau. Kenapa nenek heran melihat aku? Kau memakai ikat kepala berwarna hijau, Batara. Lalu? Kau pasti bukan cucuku. Aku Batara, Nek. Aku cucumu. Tidak. Cucuku tidak pernah memakai ikat kepala berwarna hijau. Siapa kau? Aku memang bukan cucumu. Siapa kau? Kau pasti siluman. Kau pasti dedemit. Kau pasti lelembut yang menyerupai cucuku. Aku bernama Sukra. Aku adalah calon suami Mak Rompang 200 tahun yang lalu. Pergi kau. Aku akan pergi setelah memberi pelajaran pada cucumu, Batara. Mau kemana kau, Patmi? Patmi. Jangan. Aku tidak mau melihatmu. Aku tidak mau. Kau harus lihat bagaimana bentukku setelah 200 tahun aku berbaring di dalam perut bumi. Tolong. Kau tidak akan bisa lari, Patmi. Kau tidak akan bisa lari. Tolong. Nenek Batara yang bernama Patmi tampak sangat ketakutan. Namun dia mencoba sekuatnya untuk bisa meloloskan diri dari dalam rumah yang sudah tertutup rapat. Sementara Sukra yang sudah berubah wujud menjadi tua renta terus mendekati Patmi perlahan-lahan. Matanya menatap tajam pada calon korbannya, sedangkan seluruh kulitnya tampak berkeriput dan berair. Jari-jari tangannya dengan kuku-kuku yang panjang dan hitam siap menerkam Patmi. Dan ketika perempuan tua itu sudah terdesak ke sudut ruangan, maka dengan pasti jari-jari tangan Sukra menjepit leher Patmi. Lalu kuku-kukunya yang panjang menggores urat nadi yang terdapat pada leher itu, sehingga darah segar mengalir dengan deras.
Patmi mati. Lehernya luka. Ada apa? Ada apa? Ada yang meninggal? Kasihan. Siapa? Siapa Kisanak? Saya pengembara. Nama Kisanak siapa? Sukra nama saya. Rasa-rasanya Kisanak adalah kawan Wulandari ya? Iya, kawan dalam perjalanan. Mari kita lapor pada Kilura. Iya. Beberapa orang yang lapor pada Kilura. Kasihan ya. Sudah tua begitu, ada saja yang menyiksanya sampai mati. Apakah Kisanak yakin nenek ini disiksa oleh orang? Iya, lihat saja bekas luka di lehernya. Pasti dia dianiaya sampai mati. Aku terlambat. Sehingga Nek Patmi harus mati dengan menyedihkan. Sudahlah Batara, setiap yang hidup itu pasti akan mati. Hanya cara menempuh kematian itu yang berbeda-beda. Dan cara kematian nenekmu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Nek Patmi harus mati dengan cara yang demikian. Itu yang saya sesalkan, Ki Lurah. Kenapa Nek Patmi harus menempuh kematiannya dengan cara yang sangat menyedihkan? Kita harus menerima kematian ini dengan lapang dada, Batara. Walau cara kematian yang dialami demikian menyesakkan dada. Semua ini sudah ada yang mengaturnya. Kita hanya tinggal menjalani saja. Kematian yang mengerikan. Batara, kau tidak usah menyesali. Seharusnya kau tabah menghadapi peristiwa ini. Kematian yang lebih mengerikan telah kau lihat di medan perang. Jadi seharusnya kau bisa tabah sebagai seorang prajurit kerajaan. Iya, Ki Lurah. Kematian ini memang mengerikan. Kematian yang diakibatkan oleh penganiayaan, Ki Lurah. Siapa yang bilang begitu, Bongga? Kemarin, ada seorang pemuda yang mengatakan kemarin pagi, Ki Lurah. Di saat dia melihat mayat Nek Patmi. Siapa pemuda itu? Orang desa ini kah dia? Bukan, Ki Lurah. Pemuda itu seorang pengembara. Pengembara. Jangan-jangan pemuda itu orang Singasari. Siapa nama pemuda Anda itu? sekarang Bongga? masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sukra? Ki Sukra? Iya, dia masih muda. Dan namanya memang Sukra. Masih muda. Tapi pasti siluman laknat itu. Kau membawa buntel. Tampaknya kau akan berjalan jauh, Batara. Iya, Ki Lurah. Untuk itu saya mohon izin pada Ki Lurah. Mau kemana kau? Mau kemana? Mau mencari pembunuh nenek saya, Ki Lurah. Kau terlampau percaya pada berita yang disampaikan si Bongga. Saya yakin, Ki Lurah, berita itu benar. Orang yang bernama Sukra itu adalah pembunuh nenek saya. Bahkan mungkin juga dia pembunuh Inung dan Kidiro, ayah Wulandari. Iya. Sudah beberapa kali terjadi pembunuhan di desa ini tanpa kita tahu siapa yang melakukannya. Aku hanya khawatir jangan-jangan orang yang bernama Sukra itu adalah orang Singasari yang menyusup ke desa ini. Untuk itu, izinkanlah saya mencari orang itu, Ki Lurah, supaya saya bisa membalaskan dan menghukum dia. Kalau kau berhasil menangkap orang itu, seret dia kemari, biar aku yang menghukumnya. Rasanya tidak akan bisa, Ki Lurah. Hah? Kenapa tidak bisa? Karena dia mempunyai kekuatan lain yang tidak akan bisa dihukum seperti orang-orang biasa. Kau jangan khawatir. Aku bisa menandingi orang-orang Singasari yang berilmu tinggi. Pergilah, seret bajingan itu kemari. Baik, Ki Lurah, saya permisi. Ya, semoga kau berhasil membawa orang itu ke hadapanku. Ki Lurah tidak tahu kalau laki-laki itu bukanlah manusia biasa, tapi jelmaan kekuatan Mak Rompang yang sangat berbahaya. Mau kemana kau, Batara? Mau ke makam Ki Sukra, Ki Guru. Untuk apa? Untuk menemui Ki Sukra. Tidak semudah yang kau bayangkan, Batara. Tapi bukankah... Kau lihat bahwa tanpa setahumu, kau sudah ditipu oleh kekuatan hebat, Batara. Aku belum mengerti maksud Ki Guru. Bukankah kau akan pergi ke makam Sukra? Betul, Ki Guru. Batara, sebenarnya kau sudah sampai di makam Ki Sukra. Hanya kau saja yang belum sadar. Iya. Tempat ini adalah makam Ki Sukra. Itu makam calon suami Mak Rompang itu, kan? Iya, itu makamnya. Nah, apa yang akan kau lakukan pada makam itu? Aku akan menangkapnya, Ki Guru. Lalu akan aku hukum dia. Kau tidak akan bisa, Batara. Jangankan untuk menangkap sukmanya yang kini sedang bergentayangan. Untuk menangkap jasadnya yang ada di dalam kubur itu pun kau tidak akan bisa. Betul begitu, Ki Guru? Nah, mari kita buktikan. Ruangan yang pernah aku lihat ketika Gandini datang menemui Ki Sukra. Ya, ruangan inilah yang aku lihat seperti sebuah gubuk. Ruangan ini kadang-kadang tampak oleh orang di permukaan bumi. Bila orang itu sudah masuk dalam pengaruh kekuatan mereka. Ternyata aku belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan guruku ini. Nah, lihat itu, Batara. Di sana biasanya terbaring jasad Ki Sukra. Tapi ini, jasad itu tidak ada di tempatnya. Karena jasad itu sedang ikut bersama sukmanya mengembara menebar maut.
Batara masih berada di dalam ruangan aneh itu bersama gurunya. Sedangkan penghuni makam itu sedang berjalan mengikuti jejak Wulandari. Jejak yang walaupun sudah tersaput hujan, tapi masih tampak jelas oleh Ki Sukra. Nepatmi, maafkan cucumu ini. Cucumu belum bisa membalaskan penghinaan ini. Karena pembunuh Nepatmi belum aku jumpai. Nepatmi, sekarang cucumu tidak tahu harus tinggal dengan siapa. Sekarang cucumu tidak tahu harus pergi kemana. Karena cucumu ini sudah kehilangan orang-orang yang selama ini mengasuh cucumu. Maaf Nepatmi, kalau selama ini cucumu ini selalu pergi meninggalkanmu di rumah. Tapi sebenarnya cucumu ini pergi untuk tugas negara. Karena kerajaan sedang dalam bahaya. Tapi percayalah Nek, aku akan cari dan menuntut balas atas kematian nenek. Maaf Ki Lurah, saya belum berhasil menangkap pengacau desa kita itu. Aku pikir kau akan tetap mengejar dan baru kembali ke desa ini setelah dia bisa kau seret kemari. Maksud saya memang begitu Ki Lurah, tapi ternyata orang itu bukanlah orang sembarangan. Dia berilmu tinggi, sehingga saya mohon restu sekali lagi untuk pergi memburu orang itu. Pergilah, aku akan merestuimu. Apalagi sekarang keadaan sedang tenang. Tidak ada permintaan pasukan tempur dari kerajaan untuk menghadang orang-orang Singasari. Tapi bukankah orang-orang Singasari masih terus mengirim bantuan pasukan dan bantuan makanan ke Batanghari untuk menghadapi pasukan kerajaan kita? Ya, memang begitu. Tapi berita terakhir yang aku terima bahwa perang sedang dihentikan. Kedua pimpinan pasukan sedang mengadakan perundingan. Syukurlah kalau begitu. Nah Batara, pergilah. Seret pengacau itu kemari. Karena aku yakin pengacau itu pasti berasal dari Singasari. Mereka memang licik. Sementara kedua belah pihak mengadakan perundingan, orang-orang mereka menyusup masuk ke pedalaman untuk mengacau kehidupan rakyat kerajaan Dharmasraya. Sekali lagi mohon restu Ki Lurah. Semoga saya bisa menyeret pengacau itu kemari. Aku selalu merestuimu. Hanya satu pesanku. Kalau kau bertemu dengan anakku dalam perjalanan nanti, suruhlah dia pulang. Karena sudah cukup bagi dia melihat-lihat kota raja. Oh, jadi Gandini pergi ke kota raja, Ki Lurah? Ya, dia pergi ke kota raja beberapa hari yang lalu. Dia pergi sendiri, tanpa dikawal oleh seorang pengawal pun. Baiklah, akan saya sampaikan pesan Ki Lurah kalau saya bertemu dengan Gandini. Kapan kau akan berangkat, Batara? Besok pagi, Ki Lurah. Bahkan mungkin sebelum matahari terbit. Hari sudah pagi, tapi orang-orang desa ini masih tertidur pulas. Mereka tidak pernah sadar kalau dalam keadaan sepi seperti ini, musuh bisa saja menyusup masuk ke dalam desa, lalu membuat kekacauan di dalam desa. Belum lagi kekuatan-kekuatan gaib, seperti kekuatan gaib Mak Rompang. Kekuatan gaib ini setiap saat bisa mengancam keamanan desa. Sedangkan mereka tidak akan tahu kapan dan bagaimana mengalahkan kekuatan gaib itu. Oh, itu kuburan nenekku, dan itu kuburan kakek. Aku harus datang ke sana sebagai kunjungan perpisahan. Siapa tahu aku tidak akan kembali dalam waktu dekat ke desaku ini. Di dekat kuburan nenekku, seperti ada orang. Aku melihat bayangan orang itu samar-samar. Karena kabut pagi masih agak tebal. Oh, siapa ya? Dia jongkok di pinggir kuburan nenek. Dia seperti termenung, seperti sedang berdoa. Oh, sebaiknya aku tidak mengganggu. Siapa tahu dia adalah salah seorang kerabat nenek yang belum pernah aku tahu selama ini. Nah, kabut ini mulai hilang perlahan-lahan. Aku bisa melihat jelas siapa orang itu. Oh, sayang orang ini membelakangiku, sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Hah? Ki Mujur? Memang aku, Batara. Terima kasih Ki Guru. Ki Guru telah menyempatkan diri untuk datang melihat kuburan nenek saya. Iya, aku mengunjungi kuburan nenekmu bukan tanpa alasan. Aku datang ke kuburan ini karena aku menyesal. Menyesal tidak bisa menyelamatkan jiwa nenekmu. Seharusnya saya yang menyesal Ki Guru, karena saya sebagai cucunya tidak dapat menolong nenek. Iya, seharusnya lah begitu, Batara. Tetapi aku punya alasan sendiri. Kenapa aku menyesal tidak bisa menolong nenekmu? Dulu, ketika aku masih muda, dan ketika nenekmu juga masih muda, kami ini pernah saling jatuh cinta, Batara. Jadi... Tidak, aku tidak mengganggu hubungan nenekmu dengan kakekmu. Kami saling jatuh cinta jauh sebelum nenekmu mengenal Kisen, kakekmu. Tapi itulah, nasib menentukan. Nenekmu akhirnya menjadi istri Kisen. Kenapa Ki Guru tidak jadi mempersunting nenek? Ya, itulah. Nasib menentukan lain. Sudahlah, Batara. Itu hanya sekelumit kisah masa laluku. Jadi itu sebabnya nenek mengizinkan saya belajar pada Ki Guru? Tidak juga, Batara.
Nenekmu tahu setelah kau belajar padaku selama 1 tahun. Tidak mungkin. Ki Mujur pasti membohongi aku. Ki Mujur dan Nek Padmi pasti sudah berjumpa sebelum aku belajar pada Ki Mujur. Sudahlah Batara, mari kita pergi dari sini sebelum orang-orang melihat kita. Kenapa harus takut dilihat oleh orang-orang, Ki Guru? Hanya untuk menghindarkan dugaan yang bukan-bukan tentang diriku. Ki Mujur aneh. Dia merasa begitu pasti ada apa-apanya. Jadi kau pergi pagi ini. Jadi Ki Guru, doakan saya. Semoga saya bisa menekan sakit hati Nek Padmi ini. Bagaimana kalau kau pulang saja ke padepokan kita? Agar ilmu-ilmumu bertambah, Batara. Kalau kau hanya mengandalkan ilmu yang belum seberapa ini untuk menghadapi Ki Sukra, kau tidak akan berhasil. Bahkan mungkin kau akan mengalami nasib yang sama dengan nenekmu. Tapi saya ingin mencobanya, Ki Guru. Semoga saya bisa mengatasinya. Batara, kau rupanya tidak bisa dicegah. Ya, pergilah. Tapi ingat, dia bukan manusia biasa. Ki Sukra adalah jelmaan dari kekuatan gaib yang sudah terpendam selama 200 tahun. Hati-hatilah. Ya, Ki Guru. Terima kasih. Permisi, Ki Guru. Pergilah. Semoga kau selamat. Sebentar lagi aku akan sampai di pintu gerbang kota raja. Aku harus hati-hati. Kata orang, di kota raja ramai sekali. Bahkan tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya aku istirahat dulu di warung itu. Siapa tahu aku akan dapat banyak keterangan tentang kota raja. Boleh saya minta minum hangat, Pak? Boleh. Kenapa tidak? Orang-orang yang ada di dalam warung ini melihat semua kepadaku. Nah, nih minumannya. Terima kasih. Mereka masih memandang padaku. Aku tidak peduli. Yang penting aku bisa melepaskan letihku di sini. Kisana, boleh saya bertanya? Oh, boleh. Apakah penginapan ada di kota raja ini? Oh, ada. Kalau terus berjalan dari sini, maka di ujung jalan ini ada sebuah penginapan yang selalu ramai dikunjungi oleh orang. Saya ingin mencari penginapan yang sepi, yang tidak ramai. Oh, ada. Kalau adik sampai di bawah pohon itu, maka langsung belok ke kiri. Nah, di dekat itu ada sebuah penginapan yang sederhana. Adik bisa menginap di sana. Terima kasih. Ini Kisana, uang minum saya. Oh, tidak usah. Sudah dibayar. Sudah dibayar? Iya. Siapa yang membayar minuman saya? Itu, laki-laki yang berjalan ke arah dalam kota itu. Siapa dia? Loh, bukankah dia teman adik? Bukan. Saya tidak kenal dia. Sudahlah adik. Yang penting kan minuman adik ini sudah dibayar. Ternyata apa yang orang bilang itu bohong. Di sini banyak orang yang berhati baik. Tanpa kita kenal pun, orang sudah mau berkorban untuk kita. Permisi. Silahkan. Aku mendengar langkah kaki di luar kamarku ini. Suara itu seperti berhenti di depan pintu kamarku ini. Ketukan pintu. Ada orang mengetuk pintu kamarku. Siapa? Aku. Siapa nama Kisana? Wangsa. Wangsa? Aku belum pernah mengenal laki-laki bernama Wangsa. Tapi sebaiknya aku buka saja pintu ini. Kalau tidak, tentu aku akan dibilang perempuan tidak sopan nanti. Nah, kau sekarang tentu ingat siapa aku kan? Ya, rasanya saya pernah melihat Kisana. Aku bernama Wangsa, dan kita pernah bertemu di warung yang terletak di pintu masuk kota raja. Oh iya, saya ingat sekarang. Kalau tidak salah, Kisanak yang membayarkan minuman saya tadi siang. Hal itu tidak usah kau ingat. Itu hanya persoalan kecil. Tapi bagi saya, itu suatu hal yang perlu saya ingat. Karena saya baru kali ini menjumpai orang yang baik. Jadi, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan Kisanak tadi siang. Sudahlah, tidak usah terlampau Riko dengan sikapku tadi siang. Kalau bisa, lupakan saja. Saya tidak akan bisa melupakan kebaikan seseorang. Apalagi orang itu belum saya kenal sama sekali. Sudahlah, kau pasti bukan orang sini. Iya, saya datang dari jauh. Dari tempat yang cukup jauh. Oh, apa nama daerah asalmu itu? Telaga Sore. Telaga Sore. Aku baru mendengar nama daerah itu. Di sana memang sepi. Jadi wajar kalau Kisanak baru mendengar nama daerah tempat tinggal saya. Lalu siapa namamu? Wulan. Wulandari. Wulan. Wulan artinya rembulan. Rembulan dari Telaga Sore. Nama yang bagus. Maaf, saya mau tidur. Mungkin besok pagi bisa kita bincang-bincang lagi. Ya, kalau ada apa-apa selama kau di kota raja ini, bilang saja namaku. Maka orang tidak akan berani mengganggumu. Terima kasih. Rupanya namamu cukup disegani orang di sini. Ya, begitulah. Selamat malam. Malam. Wangsa. Laki-laki itu bernama Wangsa. Dia baik.
Dia penuh perhatian padaku. Tapi dari mana dia tahu kalau aku menginap di penginapan ini? Kau membuat aku terkejut, Sukra. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi, Bulan. Mau apa kau pagi-pagi begini sudah sampai di depan kamar penginapanku ini? Aku hanya ingin menyampaikan bahwa kau harus hati-hati berada di kota raja ini. Karena di sini banyak bahaya yang sebenarnya tidak kau ketahui. Justru aku merasa aman di sini. Karena orang-orang di sini baik-baik padaku. Itu kan hanya dugaanmu saja. Aku tidak bohong. Buktinya ada orang yang berbaik hati padaku tanpa aku minta. Aku tahu. Orang itu bernama Wangsa, kan? Oh, kau kenal dia, Sukra? Tidak. Hanya aku tahu bahwa dia datang malam tadi kemari menemuimu. Oh. Jadi kau tahu kalau dia datang kemari? Iya. Aku ada di sini tadi malam. Jadi kau berada di dekat kamarku ini tadi malam? Iya. Sukra, aku kan sudah bilang, aku tidak mau diikuti terus. Aku tidak mau diawasi terus. Aku tidak punya niat lain selain menjaga keselamatanmu, Bulan. Sudahlah, tinggalkan aku. Aku bisa menjaga keselamatanku sendiri. Baiklah. Tapi aku tidak akan membiarkan orang lain mencelakakanmu. Aneh. Dari mana dia tahu kalau Wangsa menemuiku malam tadi? Jangan-jangan Sukra mengikuti aku sejak dari Lubuk Muntilit. Dan jangan-jangan Sukra juga menginap di penginapan ini. Pasti dia menginap di sini. Akan aku ikuti. Aku ingin tahu di kamar mana dia menginap. Hilang, dia hilang. Padahal dia di sini tadi. Dia punya ilmu yang tinggi. Aku harus bangga mendapat kawan yang selalu melindungiku. Wulandari benar-benar merasa tentram dalam keberadaannya di kota raja. Karena dia mendapat perlindungan dari seorang muda bernama Wangsa. Pemuda yang selama ini belum pernah dikenalnya. Bahkan dia lebih bangga lagi. Karena dia selalu diikuti dan dijaga oleh pemuda yang bernama Sukra. Apalagi dia mulai tahu kalau Sukra itu mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Padahal dugaan-dugaan semacam itu belum tentu benar. Wulandari belum tahu betul bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam sifat dan tabiat masyarakat itu sendiri. Belum pernah aku melihat tempat seramai ini. Di desaku yang ada hanya suara-suara burung atau suara binatang peliharaan yang bermain di sekeliling desa. Orang-orang di sini ramai berlalu lalang, seperti tidak peduli terhadap peperangan yang sedang berlangsung antara negeri ini dengan Singasari. Hei, mau kemana, ha? Pemuda ini bicara denganku atau dengan siapa? Hei, kau mau kemana? Kisanak bicara dengan siapa? Dengan kamu. Oh, saya? Iya, mau kemana? Mau keliling-keliling kota. Kamu orang baru rupanya di sini, ha? Ya, saya baru kali ini datang ke kota raja. Itu sebabnya saya mau melihat-lihat keramaian kota. Sebaiknya jangan sendirian. Nanti kau tersesat. Tidak mungkin. Paling-paling aku hanya tersesat sampai ke tembok kota. Biar aku temani. Terima kasih. Tidak usah. Saya bisa sendiri kok. Kau tidak akan banyak tahu tentang kota raja. Kalau aku temani, kau akan aku ceritakan tentang apa yang kau lihat sepanjang jalan. Terima kasih. Saya lebih enak berjalan sendiri. Biar aku temani kau. Nanti kau diganggu orang. Terima kasih atas kebaikan Kisanak. Tapi rasa-rasanya tidak akan ada orang yang mengganggu saya. Orang di kota raja ini semua baik-baik dan ramah terhadap saya. Itu kan katamu. Tapi kau belum tahu seluk-beluk kota ini. Saya memang belum tahu seluk-beluk kota raja. Itu sebabnya saya ingin berkeliling kota siang ini. Kau rupanya ingin menentang kehendakku, ha? Kau harus berjalan bersamaku. Orang ini sudah keterlaluan. Kalau dia memaksa, terpaksa aku hadapi dia. Kenapa kau diam? Saya kan sudah bilang, saya ingin jalan-jalan sendiri saja. Ayo sama-sama. Lepaskan. Lepaskan. Ayo. Ada apa ini? Ada apa? Maaf, Den Wangsa. Saya hanya ingin menemani gadis ini berjalan bersama-sama. Kau sudah berani memegang tangannya? Kurang ajar. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Kau berani mengganggu dia Channel sekali lagi, 80. maka kau akan aku bunuh. Ampun, Den Wangsa. Saya minta ampun. Pergi kau. Iya, maafkan saya. Pergi. Iya. Untung aku datang. Kalau tidak, kau pasti dalam bahaya, Wulandari. Terima kasih, Wangsa. Rupanya saya mendapat kawan seorang yang terpandang di kota raja ini. Sehingga orang seperti laki-laki tadi takut padamu. Itu cuma kebetulan saja dia takut padaku. Apa kau sudah dilukai oleh orang tadi? Belum. Untung kau datang.
Terima kasih atas bantuanmu. Tidak usah berterima kasih. Itu sudah menjadi kewajibanku menolongmu. Pemuda ini baik, gagah, dan berpakaian selalu rapi. Tampaknya pakaian yang dipakainya adalah pakaian yang mahal. Pasti dia bukan pemuda sembarangan. Kau mau kemana, Wulandari? Saya sebenarnya mau berkeliling kota raja. Kalau begitu, mari aku temani, supaya kau tidak mendapat gangguan di jalan. Baik, terima kasih. Oh, siapa mereka ini? Mereka adalah para pengawalku. Oh, aku baru tahu kalau kau mempunyai pengawal sebanyak ini. Sebenarnya aku tidak mau dikawal seperti ini. Tapi sudahlah, mari kita jalan. Iya, pemuda ini mempunyai pengawal. Pasti dia salah seorang pembesar negeri. Nah, kau suka menginap di sini kan? Sebenarnya saya lebih suka menginap di penginapan yang tadi daripada di sini. Kenapa? Penginapan ini terlampau mewah. Saya tidak biasa tinggal di dalam tempat yang mewah seperti ini. Kau tidak usah khawatir. Semua biaya penginapan aku yang tanggung. Dan lagi, kalau kau menginap di sini, keselamatanmu lebih terjamin daripada di tempat yang lama. Tapi saya... Sudahlah. Hari sudah larut malam. Kau perlu istirahat setelah berjalan sehari penuh bersamaku tadi. Iya, terima kasih. Kau tidak usah cemas di sini. Aku akan menempatkan 2 orang pengawalku untuk menjaga keselamatanmu. Nah, selamat malam. Malam? Aneh. Tiba-tiba aku mendapat perlakuan istimewa dari dia. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa dia menaruh perhatian begitu besar pada diriku? Kedua orang itu pasti pengawal yang dikatakan Wangsa Dirja. Kedua orang itu melihatku dengan hormat. Berhasil siasatku, Bingkul. Sebenarnya saya sudah agak cemas tadi pagi, Den Wangsa. Gadis itu seperti siap untuk berkelahi dengan saya daripada dia ditemani. Untung saja Aden datang cepat-cepat. Kan sudah aku hitung, Bingkul. Aku hitung kemunculanku pada saat yang tepat. Sehingga semuanya seolah-olah sungguhan. Tidak dibuat-buat. Dan ternyata Wulandari mempercayainya. Sehingga aku bisa menemaninya seharian suntuk. Tapi apakah enak berjalan di sampingnya, Den Wangsa? Bingkul, aku belum pernah bertemu gadis secantik dia. Tidak satupun gadis-gadis di seluruh kota raja ini yang bisa menandingi kecantikannya. Benar, Den. Kecantikan Wulandari memang tidak ada tandingannya. Nah, kau bayangkan, Bingkul, bagaimana rasanya berjalan dengan gadis secantik dia. Apa perasaan kita tidak bahagia? Ya, bahagia, Den. Waktu aku berjalan berkeliling kota dengan dia, semua mata memandang heran dan kagum padaku. Pasti orang-orang bertanya, dari mana aku mendapatkan gadis secantik itu? Mereka tidak tahu siapa sebenarnya aku ini. Gadis secantik apapun akan jatuh dalam pelukanku. Nih, Bingkul, upahmu hari ini. Karena kau sudah berhasil menjebak dia. Sehingga aku bisa menemaninya seharian penuh. Terima kasih, Den. Wah, banyak sekali hadiah yang aku terima hari ini, Den. Karena yang kau jebak pun bukan sembarangan, Bingkul. Yang kau jebak adalah seorang bidadari. Apakah besok aku buat lagi siasat lain? Tidak usah. Dia sudah bisa aku jinakkan. Bahkan kali ini, aku berniat untuk mengambil dia jadi istriku, Bingkul. Lalu bagaimana dengan gadis-gadis yang lain, Den? Peduli apa dengan gadis-gadis yang lain? Kalau mereka masih mengharapkan aku, mereka bisa jadi kundiku. Iya juga ya. Apa itu, Bingkul? Ada orang yang mengintip kita, Den. Hei! Siapa di atas atap itu? Mari kita kejar, Bingkul. Kalau perlu, kita ringkus orang yang berani mendengar pembicaraan kita. Baik, Den. Wangsa Dirja dan pembantunya yang bernama Bingkul cepat melesat menuju arah suara. Namun keduanya tidak menemukan apa-apa. Lalu ketika Wangsa Dirja menoleh ke kiri, maka tampak sekelebat bayangan bergerak cepat. Wangsa Dirja dan Bingkul tidak membuang waktu. Mereka mengayun langkah menggenjot tubuh agar bisa menyusul bayangan yang menghilang di balik tembok rumah.
sehingga baju yang dikenakan oleh Wangsa Dirja berkelap-kelip terkena cahaya bulan, baju yang biasa dipakai oleh para kaum bangsawan. Kedua orang itu sudah jauh berlari, bahkan sudah sampai di tepi tembok kota di sebelah utara. Namun mereka tidak dapat menemukan buronannya yang hilang bagai diterpa oleh cahaya bulan. Sukra? Jangan ribut. Kenapa kau masuk ke kamarku? Kamarmu tidak dikunci. Sejak sore tadi, kamarku sudah aku kunci. Tidak. Periksalah lagi. Kalau kau tidak percaya. Jadi, kalau tidak terkunci, kau masuk ke dalam kamarku? Aku sedang dikejar orang. Jadi aku bersembunyi di dalam kamarmu ini. Siapa yang mengejarmu? Kawanmu tadi siang. Hah? Wangsa? Ya, Wangsa Dirja. Kenapa dia mengejarmu, Sukra? Ya, karena aku mengintip dan mendengar pembicaraan mereka. Wah, Wulan, kau harus hati-hati. Kau harus cepat meninggalkan kota raja. Mereka berniat jahat padamu. Mana mungkin? Betul. Bahkan laki-laki yang memaksa agar dia menemanimu kemarin pagi adalah orang suruhan Wangsa Dirja. Kau jangan bicara yang bukan-bukan. Wangsa Dirja orang baik. Tidak mungkin dia akan berbuat jahat padaku. Bahkan, bukti kebaikannya, dia memukul laki-laki yang memaksaku kemarin pagi. Terserahmu. Tapi aku akan tetap menjagamu. Kalau kau tidak mau pindah dari penginapan ini, terpaksa aku juga harus tetap di sini. Di sini? Di dalam kamarku ini? Tidak. Bukan itu maksudku. Sejak kau menginap di sini, aku juga menginap di penginapan ini. Aku menyewa kamar di ujung sana. Hah? Sudahlah, jangan khawatir. Aku akan tetap menjagamu. Tenang, jangan cemas. Aku akan keluar lewat jendela kamar ini. Supaya kedua pengawal Wangsa Dirja tidak melihat aku. Jangan, lewat jendela ini berbahaya. Tidak apa-apa, percayalah padaku. Hebat ilmu pemuda itu. Hanya dalam 2 kali lompatan, tubuhnya melayang enteng keluar jendela, lalu hilang di kegelapan malam. Sebenarnya kecemasan Sukra berlebihan. Aku sanggup menghadapi bahaya. Apalagi bahaya itu datang dari orang-orang seperti Wangsa Dirja. Tapi apa iya Wangsa Dirja akan berbuat jahat padaku? Tidak mungkin. Dia pemuda baik. Kalau dia akan berbuat jahat, tidak mungkin dia menempatkan 2 orang pengawal di dekat kamarku ini. Cepat, Wulan. Kau dalam bahaya. Dia mengejar kita, Sukra. Iya, dia mengejar kita. Ayo lari. Kenapa harus lari? Kenapa tidak kau lawan saja dia? Kan kau mau menjaga aku. Tapi dia banyak, Wulan. Lihat di belakang Wangsa Dirja itu. Pengawalnya banyak sekali. Mereka pasti akan mencincang kita. Oi, kepung mereka! Sukra, jangan tinggalkan aku. Cepat, Wulan. Cepat masuk ke rumah ini. Aku harus lari sebelum orang-orang Wangsa Dirja menangkapku. Sukra tadi masuk ke rumah ini. Tapi kemana dia? Dia hilang. Orang-orang Wangsa Dirja sudah sampai di rumah ini. Cari di sekitar tempat ini. Perempuan itu hilang di sini. Celaka, mereka mengepung rumah ini. Kalau aku tertangkap, pasti aku mati di tangan mereka. Tidak ada, Den Wangsa. Cari sampai dapat. Sudah, Den. Perempuan itu benar-benar tidak ada di sini. Goblok kalian. Sudah, kita kembali. Kembali. Tapi kita akan jaga di seluruh tembok kota supaya dia tidak lolos keluar kota raja ini. Mereka pergi. Mereka meninggalkan tempat ini. Betul apa yang dibilang Sukra. Wangsa Dirja itu akan mencelakakan aku. Sukra! Mereka telah pergi! Sukra! Sukra! Kenapa Sukra berada di sana? Dan siapa perempuan cantik yang duduk di singgasana itu? Akan aku coba mendekat. Aku ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Apa yang kau lakukan selama ini untukku, Sukra? Aku sudah membunuh ayah Wulandari. Dia yang membunuh ayahku? Apalagi, Sukra? Aku telah membunuh Nenek Batara. Dia membunuh Nek Patmi. Kurang ajar. Lalu, mana gadis yang kau janjikan untukku itu, Sukra?
Gadis yang mana, Mak Rompang? Wulandari. Dia belum bisa aku bawa kemari. Kenapa? Karena dia cantik. Karena kau suka padanya. Bukan itu. Ingat, Sukra, kau bisa berada kembali di jagat fana ini karena aku. Karena kekuatanku. Kalau kau tidak mau membantuku untuk mendapatkan Wulandari, maka kau akan aku hancurkan. Bukan aku tidak mau. Bukan aku tidak mau membawanya kemari. Tapi dia sulit dicari. Bohong. Sejak dulu kau selalu membohongi aku. Kalau kau mau, bawa dia kemari. Seret dia kemari. Iya. Akan aku cari dia. Tidak usah dicari. Itu dia. Berdiri di balik pintu ini. Dia tahu aku di sini. Seret dia kemari, Sukra. Aku harus lari. Aku harus jauh dari mereka. Jangan lari kau, Wulandari. Aduh, aku tidak bisa lari. Wulan, jangan lari kau. Kemari kau. Wulandari berlari meninggalkan rumah yang besar dan seram itu. Sedangkan Sukra melesat mengejar di belakangnya. Sedikit demi sedikit Wulandari mulai terkejar. Gadis itu mencoba lari terus, sementara mukanya pucat pasi. Kini tampaknya Wulandari tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya, sehingga akan berakhirlah riwayat hidup gadis ini. Suatu ketika, terjadilah apa yang dikhawatirkan Sukra. Wulandari dikejar-kejar oleh Wangsa Dirja dan anak buahnya. Dengan maksud untuk menyekap gadis itu, Wulandari berusaha menyelamatkan diri. Dia lari dan masuk ke dalam sebuah rumah. Tapi tiba-tiba, Wulandari pun terkejut karena di sana dia melihat laki-laki muda yang bernama Sukra sedang duduk bersila di hadapan Mak Rompang. Perempuan siluman itu menghendaki Sukra untuk menangkap Wulandari lalu dibawa ke hadapannya. Wulandari sangat terkejut, maka gadis ini lari dari rumah itu. Dia hampir dapat mengejarku. Aku harus cepat sampai di balik pohon itu. Aku terjatuh ke dalam lubang. Aduh, lubang ini dalam sekali. Tolong. Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku sampai lagi di hadapanmu, Pak Rompang? Rupanya kau sudah tahu namaku. Mari mendekat kemari, karena kau sudah lama aku nanti-nanti. Jangan! Lepaskan aku! Kau tidak akan bisa lepas dariku, Wulandari. Lepaskan! Di mana aku? Aku bermimpi. Begitukah kejamnya Mak Rompang? Wajahnya cantik, tapi hatinya benar-benar kejam. Aku tidak perlu memikirkannya. Itu kan cuma mimpi. Mau kemana kita pagi ini, Wulan? Terserah kau sajalah, Wangsa. Kau agak gugup pagi ini, Wulan. Saya mimpi buruk tadi malam. Mimpi apa? Mimpi dikejar setan. Kalau cuma mimpi, tidak usah dipikirkan. Jangankan mimpi, kejadian sebenarnya pun aku akan lindungi kamu. Terima kasih. Apakah setan dalam mimpimu itu seram wajahnya? Cantik, tapi mengerikan. Kalau begitu, pasti setan dalam mimpimu itu perempuan. Ada juga laki-laki dalam mimpiku itu. Dia mengejarmu juga? Iya. Seperti apa bentuknya? Tidak jelas. Tapi di antara mereka ada kamu. Jadi, aku juga menjadi setan dalam mimpimu? Tidak. Tapi kamu yang mengejar-ngejar saya. Sudahlah. Itu kan hanya mimpi. Sedangkan dalam kenyataannya saja, aku tidak mengejar-ngejar kamu kan? Bahkan melindungi kamu juga dari bahaya. Iya. Mari Wulan. Untuk menghilangkan rasa takutmu, kita pergi ke tempat yang indah-indah yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Saya mau kembali ke penginapan saja. Kenapa Wulan? Kenapa begitu? Tadi kau bilang terserah aku saja.
Sekarang kau tidak mau kuajak pergi. Terima kasih. Pikiranku sedang kacau. Aku mau pulang saja. Ayolah Wulan. Kau pasti suka begitu melihat tempat itu nanti. Lain kali saja, Wangsa. Aku ingin istirahat. Pikiranku kacau. Baiklah. Mari aku antar. Terima kasih. Aku bisa sendiri ke penginapan. Nanti kamu diganggu orang di jalan. Kan aku kawanmu. Kalau ada yang menggangguku, maka aku akan bilang bahwa aku kawanmu. Iya. Baiklah. Aku pulang ya. Iya. Gagal rencanaku. Mimpinya itu seolah-olah telah memberitahu pada dia bahwa aku akan berniat buruk. Tapi aku tidak boleh gagal. Aku harus bersabar mendapatkan merpati ini. Wulan. Kau Sukra? Kok ada di sini? Aku memang sengaja bersembunyi di balik guci besar ini supaya tidak terlihat oleh kedua penjaga itu. Boleh aku masuk? Masuk kemana? Ke dalam kamarmu. Jangan. Aku ingin bicara denganmu. Di sini kan bisa. Kan kedua orang itu akan melihatku. Lalu dia akan melapor pada Wangsa Dirja. Kalau begitu besok saja. Wulan, tunggu. Apa lagi Sukra? Aku ingin bicara masalahmu. Masalah mimpimu. Kau tahu aku bermimpi? Iya, aku tahu. Kau bermimpi tentang Wangsa Dirja yang mengejarmu. Ya, lalu? Aku akan menjelaskan makna mimpimu itu kepadamu. Dari mana kau tahu tentang mimpiku? Izinkan aku masuk ke dalam kamarmu. Baru akan aku beritahu tentang makna mimpimu. Baik, masuklah. Nah, kini kau sudah aman berada di dalam kamarku. Bicaralah, aku ingin dengar dari mana kau tahu bahwa aku bermimpi. Mimpi yang menakutkan. Wulan, sejak kecil aku telah diberi kekuatan lain yang bisa melihat kejadian-kejadian sekarang dan masa mendatang. Betul begitu? Betul. Kau bermimpi dikejar Wangsa Dirja, lalu aku mengajakmu lari, sehingga kau masuk ke dalam sebuah rumah. Di sana kau melihat aku berhadapan dengan seorang perempuan yang bernama Marompang. Betul. Dia menginginkan kematianmu, sedangkan aku berusaha menolongmu. Ya, tepat sekali. Lalu apa artinya Wangsa Dirja mengejar-ngejar aku di dalam mimpiku itu, Sukra? Itu adalah mimpi yang sebenarnya, Wulan, yang telah memberikan petunjuk padamu bahwa suatu saat, cepat atau lambat, dia akan mencelakakanmu. Betul begitu, Sukra? Aku tidak berbohong. Mari, kita tinggalkan kota raja ini. Kita cari tempat yang lebih aman bagimu, karena bahaya sedang menunggumu. Aku heran, Sukra. Sejak kita berkenalan di tepi desa Sendang Karang dulu, kau selalu mengikutiku kemana aku pergi, walau aku tidak menghendakinya. Wulandari, sejak kita berkenalan dulu, aku tidak bisa melupakanmu. Karena kau mirip sekali dengan kekasihku yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kau punya tai lalat di tepi bibirmu, sama dengan kekasihku. Matamu hitam bersinar, sama dengan kekasihku. Rambutmu panjang dan lebat, sama dengan kekasihku. Bahkan sifatmu sama dengan kekasihku. Sehingga kehadiranmu adalah sebagai pengobat rindu bagiku. Kalau saja kau tidak keberatan, aku ingin mendampingi hidupmu di masa yang akan datang. Mari Wulan, mari kita tinggalkan tempat ini. Kita cari tempat lain yang lebih tentram buat kita berdua. Kau ternyata orang baik, Sukra. Tapi permintaanmu tidak bisa aku penuhi. Aku masih ingin di sini. Aku bahkan ingin sendiri, tanpa ditemani oleh siapapun. Sehingga aku mohon, janganlah ikuti aku terus. Agar aku merasa bebas, tidak selalu diawasi olehmu. Kau dalam bahaya, Wulan. Percayalah. Hidup ini selalu beragam, Sukra. Begitu kata orang tuaku dulu. Kalau saja ada bahaya di dalam kita menjalani hidup ini, itulah ragamnya hidup. Sehingga kita tidak perlu terlampau cemas memikirkannya. Tetapi mimpimu telah memberikan pesan, Wulan. Pesan yang patut kau percayai. Apakah aku juga harus percaya bahwa di dalam mimpi itu aku dengar kau mengaku telah membunuh bapakku? Kau telah mengaku membunuh Nek Patmi? Hanya itu yang tidak usah kau percaya. Itu hanya gangguan tidurmu. Yang lain pun aku anggap gangguan tidurku. Sehingga aku tidak khawatir tentang apa arti mimpiku tadi malam. Maaf, Sukra. Tinggalkan kamarku ini. Aku ingin sendiri. Aku tidak mau diganggu oleh siapapun. Baiklah. Tapi aku tetap mencintaimu. Aku tidak akan jauh darimu. Sampai kapanpun. Betul dugaanku. Dia selalu mengikutiku. Karena dia jatuh cinta padaku. Dan aku yakin Wangsa Dirja pun begitu. Kalau saja Kang Batara ada, tentu aku tidak akan sebingung ini. Sekarang aku tidak bisa kemana-mana. Seperti terbelenggu di tempat ini. Bagaimana, Bingko? Apa rencana kita besok pagi supaya Wulandari bisa aku bawa ke tempatku di luar kota raja? Susah, Den Wangsa. Kalau Den Wangsa terburu-buru,
pasti gadis itu lari. Jadi maksudmu aku harus bersabar? Betul, Den. Gadis itu sedang murung dengan mimpinya. Jadi, ya, biarkan dia tenang dulu, Den. Ada-ada saja. Mimpinya itu seolah-olah memberi petunjuk padanya bahwa dia harus hati-hati terhadapku. Kalau dia sudah tenang, Den, pasti Den Wangsa bisa membawanya. Tapi apakah Den Wangsa akan sungguh-sungguh terhadap dia? Jangan kau pikirkan itu. Yang jelas, aku sudah tergila-gila padanya, Bingkul. Aku belum pernah bertemu dengan gadis secantik dia. Permisi. Ada orang Anda di luar. sekarang masih Coba kau mendengarkan lihat siapa di Sandiwara luar. Radio di Dan channel tanyakan apa Memori perlunya datang malam-malam 80. begini ke rumahku. Permisi. Iya, tunggu. Oh, kau Rambat? Iya, maaf Den Bingkul. Apa perlumu malam-malam kemari? Mau bertemu dengan Raden Wangsa Dirja. Untuk apa? Untuk apa? Tentang anak saya, Den. Siapa anakmu? Masa Den Bingkul tidak tahu? Anak saya kan cuma satu-satunya, Den. Iya. Siapa nama anakmu itu? Itu, Den. Aning. Aning? Kan dulu Den Bingkul yang menjemput Aning ke rumah saya. Iya. Ada apa dengan anakmu? Den, saya mau bertemu dengan Raden Wangsa Dirja saja, Den. Bilang saja kepadaku. Apa perlumu bertemu dengan Den Wangsa? Mau menanyakan janjinya yang dulu, Den. Janji apa, Rambat? Ayo, jangan berbelit-belit bicaramu itu. Janji tentang perkawinan, Den. Kan dulu Den Wangsa Dirja berjanji akan memperistri anak saya, Den. Mana ada Raden Wangsa berjanji begitu pada anakmu? Betul, Den. Betul. Sumpah, Den. Sumpah. Buktinya anak saya, Aning, sudah hamil, Den. Kau ini mengada-ada, Rambat. Persoalan anakmu hamil kau adukan kemari. Apakah kau anggap Raden Wangsa sebejat itu kelakuannya? Ya tidak, Den. Tidak. Tapi anak saya bilang begitu, Den. Semua ini adalah tanggung jawab Den Wangsa. Pergi kamu. Enak saja kamu menuduh majikanku begitu, Sungguh, Den, sungguh. Den Wangsa sudah berjanji pada Aning bahwa Den Wangsa akan mengambil Aning jadi istrinya. Pergi kamu, pergi. Sebelum saya marah. Baik, Den, baik. Tapi kalau saya tidak bisa bertemu dengan Den Wangsa, lebih baik saya menghadap kepada ayah Raden Wangsa. Tunggu. Kamu mau menakut-nakuti aku ya? Bukan menakut-nakuti, Den. Rambat, Kemari kau. Den Wangsa, terimalah sembah saya, Den. Ayo masuk kemari. Jangan bicara di luar begitu. Nanti didengar orang. Baik, Den, baik. Tutup pintu ini, Bikul. Iya, Den. Aku sudah mendengar semua pembicaraanmu dengan Bingkul. Nah, aku tidak mau repot. Ini uang. Dan ini sejumlah perhiasan untuk Aning. Kau pergunakanlah uang ini sebaik-baiknya untuk persalinan Aning. Tapi ingat, kau dan anakmu harus segera meninggalkan kota raja ini. Saya datang kemari hanya ingin menanyakan tentang janji Den Wangsa pada anak saya, Den. Sungguh, Den. Saya tidak mengharapkan uang dan perhiasan ini, Den Wangsa. Aku tidak mau namaku rusak karena hal yang sepele ini. Kau tahu kan siapa aku? Bagaimana kedudukan orang tuaku di kota raja ini? Iya, Den, iya. Nah, ambillah pemberianku ini. Dan ingat, sebelum matahari terbit besok pagi, kau dan anakmu sudah harus meninggalkan kota raja ini. Iya, Den. Terima kasih, Den. Sembah hormat saya pada Raden Wangsa. Bagaimana, Den? Selamat aku, Bingkul. Selamat aku. Kalau tidak, terpaksa aku mengawini Aning. Sehingga loloslah Wulandari dari tanganku. Ada-ada saja si Rambat itu. Pasti dia datang kemari hanya untuk memeras Den Wangsa. Aku memang sudah memberi dia uang dan sedikit perhiasan. Tapi dengan ancaman. Besok pagi dia harus sudah meninggalkan kota raja ini. Bagus itu. Dan kau awasi dia, Bingkul. Kalau dia masih ada di sini, singkirkan saja dia. Beres, Den. Aku melihat dua orang berjalan di depanku. Yang seorang laki-laki, sedangkan yang seorang lagi perempuan. Mereka membawa bungkusan, seperti akan pindah. Tapi yang perempuan tampak sudah kelelahan. Biar aku bantu.
Batara memacu kudanya lebih cepat sehingga kedua orang yang berada di depannya tersusul. Ketika Batara menghentikan kudanya, kedua orang itu tampak terkejut dan ketakutan. Mereka berdiri diam, seolah-olah sedang menunggu nasib buruk. Mereka mengira bahwa Batara adalah orang suruhan Wangsa Dirja yang datang untuk menganiaya mereka. Ayo. Bapak? Iya, Den. Maaf, Den. Saya dan anak saya benar-benar akan pergi, Den. Biarkan kami meneruskan perjalanan kami, Den. Den, maaf, Den. Den, jangan, Den, jangan. Saya dan anak saya jangan diapa-apakan, Den. Saya akan tetap pergi, Den. Bunuh saja saya. Saya rela mati. Saya rela mati bersama anak dalam kandungan saya ini. Saya rasa Bapak dan adik salah sangka terhadap saya. Bukankah Raden disuruh oleh Den Wangsa untuk membunuh kami, Den? Saya tambah tidak mengerti, Pak. Saya tidak kenal dengan orang yang bernama Wangsa. Dan saya juga tidak kenal dengan Bapak dan adik ini. Saya hanya berhenti karena kasihan melihat adik dan Bapak sudah letih berjalan. Jadi Raden ini bukan dari kota raja? Bukan. Justru saya akan pergi ke kota raja. Jadi kalau adik ini butuh kuda, maka saya akan memberikan kuda saya ini. Terima kasih, Den. Bapak jangan memanggil saya Raden. Saya bukan turunan bangsawan. Saya orang biasa seperti Bapak. Panggil saja nama saya Batara. Biarlah, saya tetap akan memanggil Raden. Bapak ini ada-ada saja. Nah, kenapa Bapak dan adik sampai ketakutan terhadap saya? Dan siapa orang yang bernama Wangsa itu? Panjang ceritanya, Den. Panjang dan sedih. Tapi Raden benar-benar bukan orang suruhan Den Wangsa, kan? Bapak rupanya masih curiga pada saya. Ya, maklumlah, Den. Kalau kita berurusan dengan Den Wangsa, maka nyawa taruhannya, Den. Mari duduk dulu di bawah pohon ini, supaya terhindar dari terik matahari ini. Ayo, Aning. Iya. Mari, Aning. Jangan takut pada saya. Saya bukan suruhan Wangsa. Mari, duduklah di sini. Terima kasih, Den. Nama saya Batara. Jangan panggil saya Raden. Iya. Batara, Aning dan bapaknya yang bernama Rambat duduk di bawah pohon kedoya hutan yang rindang. Sedangkan kuda hitam yang ditunggangi oleh Batara merumput di dekat pohon itu. Batara memandang ayah dan anak yang sedang letih karena berjalan jauh. Lalu Batara mendengarkan dengan serius cerita ayah Aning. Kenapa mereka sampai harus meninggalkan kota raja. Sementara di pipi gadis yang sedang hamil itu meleleh air mata menahan nasib yang sedang menerpa jalan hidupnya. Kemudian Batara memandangi diri Aning. Gadis itu walaupun berwajah lugu, tapi dia tidaklah jelek. Bahkan boleh dibilang cantik. Walau kecantikannya belum bisa menandingi kecantikan Wulandari. Hanya kini pipi Aning agak sedikit cekung karena menahan penderitaan hidup. Batara tersentuh perasaannya yang paling halus. Ketika Bapak Aning sudah selesai menceritakan perihal mereka. Pantaslah Wangsa Dirja tertambat hatinya pada Aning. Karena gadis itu mempunyai daya tarik yang luar biasa. Karena dia lugu dan cantik. Kini Bapak dan Aning hendak kemana? Kami hendak pergi ke desa Tegal Sari. Di sanalah satu-satunya tempat yang aman bagi Aning untuk melahirkan. Tegal Sari? Desa itu masih jauh dari sini? Iya, masih jauh, Den. Nah, seperti sudah saya janjikan tadi, ambillah kuda saya itu. Pasti banyak berguna untuk Aning, supaya tidak terlampau letih dalam perjalanan. Tapi Kang Batara bagaimana? Jangan pikirkan saya. Kau lebih butuh tunggangan itu daripada saya. Bawalah, saya bisa berjalan kaki menuju kota raja. Terima kasih, Kang. Saya belum pernah bertemu orang seperti Kang Batara ini baiknya. Terima kasih, Den. Terima kasih. Sudahlah, Aning. Tidak usah menangis. Kau harus jaga bayi dalam kandunganmu itu. Iya, Kang. Terima kasih. Iya. Bawalah kudaku itu. Aku jadi ingin tahu siapa orang yang bernama Wangsa itu. Seenaknya dia mengusir ayah dan anak ini dari kota raja. Sudah lama aku memperhatikan gadis itu. Dia cantik, pantas untuk dijadikan kawan Den Wangsa. Kenapa Den Wangsa tidak tahu ada gadis cantik itu di sini? Kalau Den Wangsa tidak mau, maka buat aku pun boleh juga gadis itu. Siapa yang akan melarangku mencicipi dia? Aku juga punya kekuasaan di kota raja ini. Dan semua orang tahu kalau aku adalah orang kepercayaan Den Wangsa Dirja. Nampaknya adik orang baru di kota raja ini ya? Iya. Bisa saya bantu? Terima kasih, tidak usah. Biar saya yang bantu. Adik tidak akan tahu seluk-beluk kota raja di sini. Saya ingin sendiri saja. Adik berasal dari mana? Dari Lubuk Mentilin. Wah, apalagi dari Lubuk Mentilin. Pasti belum pernah kemari kan? Belum. Nama adik siapa? Gandini. Sedang apa kemari? Liburan? Atau ke rumah famili? Saya kemari sedang tugas. Tugas? Tugas apa? Tugas negara. Adik jangan mengada-ada. Tugas negara itu dikerjakan bukan oleh seorang gadis cantik seperti adik ini, tapi dilakukan oleh para perwira kerajaan. Apalagi sekarang kerajaan sedang menghadapi musuh yang besar. Sudahlah, mari
saya temani. Sekarang kota raja tidak aman. Banyak orang-orang jahat berkeliaran di sini. Mereka mempergunakan kesempatan karena para tentara kerajaan sedang dikerahkan ke medan perang, sehingga keamanan di dalam kota raja sedikit kendor. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Susah juga membujuk gadis ini. Sekarang terus terang saja, adik ini kemari untuk apa? Kan saya sudah bilang, saya kemari untuk tugas negara. Jadi adik ini petugas kerajaan? Ya, saya petugas kerajaan. Oh, kalau begitu adik akan saya bawa kepada Den Wangsa. Siapa itu Den Wangsa? Den Wangsa Dirja adalah salah seorang bangsawan di kota raja ini. Apa perlunya saya dibawa kepada dia? Supaya dia tahu bahwa adik sedang bertugas di sini. Tidak perlu. Kalau dia yang butuh, suruh dia menghadap saya. Dik, jangan bicara seperti itu. Den Wangsa Dirja punya kekuasaan di sini. Saya kan kemari bertugas untuk negara, bukan untuk Den Wangsa. Jadi saya tidak perlu menghadap dia. Kalau begitu... Sudah, saya harus meneruskan perjalanan saya. Sialan, dia meremehkan aku. Akan aku laporkan kepada Den Wangsa, biar tahu rasa dia. Raden Wangsa Dirja? Oh, baru muncul hari ini Kisabrang kemari. Silahkan duduk. Terima kasih. Bagaimana? Ya, sehat? Berkat doa Den Wangsa, semua sehat. Sehat semuanya. Oh ya, sudah berapa hari Kisabrang di kota raja? Baru tadi pagi sampai di kota raja ini. Apakah ada kabar baru yang Kisabrang bawa kemari? Hanya membawakan ini Den Wangsa. Ada rezeki apa ini? Ya, perdagangan lada saya sekarang kembali lancar. Begitu. Dan itu berkat bantuan Den Wangsa Dirja. Bagus. Cukup banyak uang yang aku terima ini, Kisabrang. Itu sebanding dengan pertolongan Den Wangsa. Bagus. Kini ada yang bisa aku bantu lagi? Ya, kalau Den Wangsa bersedia, maka saya menagih janji yang dulu. Oh, itu. Pekerjaan itu agak berbahaya, tapi sudah aku usahakan. Berhasil? Tentu berhasil. Bagaimana? Bagaimana berita yang Den Wangsa dapat? Tunggu dulu, berapa upeti yang akan aku terima? Kalau soal itu, sama dengan yang dulu-dulu juga, Den. Oh, tidak bisa. Ini berita besar. Berita negara yang akan aku beri pada Kisabrang. Bukankah saya juga seorang perwira sandi? Jangan menipu aku, Kisabrang. Cara Kisabrang berdagang lada saja sudah merugikan kerajaan Dharmasraya. Kalau saja hal ini saya lapor pada ayahanda, maka Kisabrang akan lenyap dari dunia ini. Nah, di mana letak kesetiaan Kisabrang sebagai perwira sandi kerajaan? Kalau Kisabrang tetap berdagang lada pada orang-orang Singasari. Kita sebenarnya sama-sama merugikan negara Den Wangsa. Karena Den Wangsa memberikan kesempatan pedati-pedati pengangkut lada saya lolos dari perbatasan. Ingat Kisabrang, orang tidak ada yang tahu kalau itu semua aku yang mengaturnya. Karena aku tidak berada di tempat kejadian. Tapi Kisabrang berada di sana. Bahkan orang-orangku telah melihat Kisabrang menjual lada-lada itu kepada orang Singasari yang bernama Kisana Keling. Kalau Kisabrang mencoba menghancurkan aku dari hal itu, maka besok pun Kisabrang akan lenyap dari dunia ini. Omongan Kisabrang tidak akan dipercaya orang. Justru Kisabrang akan aku tuduh sebagai mata-mata Singasari. Bukan begitu maksud saya, Den Wangsa. Saya hanya ingin tahu berapa imbalan yang harus saya berikan kalau berita itu saya dapat. Kan aku sudah bilang bahwa imbalannya tidak bisa seperti yang sudah-sudah. Ya, baiklah. Saya akan berikan imbalan yang besar untuk berita yang akan saya dapat. Aku minta seharga 2 ekor kuda pacu yang baik. Semahal itu? Kisabrang akan mendapat upah yang lebih besar dari berita yang Kisabrang dapatkan. Karena berita itu akan Kisabrang jual kepada orang-orang Singasari. Betul kan? Tidak juga. Kisabrang jangan bohong. Kisabrang adalah mata-mata Singasari. Aku tahu buktinya. Aku tahu. Orang-orang Singasari sudah sejak lama berada di rumah Kisabrang. 3 orang perwira Singasari berada di rumah Kisabrang. Mereka menyamar sebagai pembantu Kisabrang. Betul kan? Kalau saja aku laporkan kepada Sri Baginda Maharaja, maka Kisabrang akan digantung sekarang juga. Baik. Mari kita berunding baik-baik. Sudah sejak tadi aku sudah berunding baik-baik. Tapi Kisabrang mencoba memeras aku. Baiklah Raden Wangsa. Saya akan menyediakan 2 ekor kuda pacu buat Den Wangsa. Aku mau 3 ekor, bukan 2 ekor. Iya. Kuda pacu. Iya, 3 ekor. Kapan aku bisa mendapatkan kuda-kuda itu? Sekarang pun bisa, Den Wangsa. Ini baru sahabatku namanya. Iya.
Sejak dulu kan kita sudah jadi sahabat, Raden Wangsa. Nah, dengarkan baik-baik berita yang akan aku katakan ini. Iya. Tentara kerajaan Dharmasraya akan dikirim ke lepas pantai untuk memotong jalur bantuan tentara Singasari yang datang dari tanah Jawa. Kapan itu akan dilaksanakan? Mungkin bulan depan. Berapa kekuatan tentara yang akan dikirim itu? Kira-kira 3.000 pasukan. Mereka akan mempergunakan 3 kapal layar. Apakah berita ini berita asli dari Ayahanda Raden Wangsa? Iya, Ayahanda sendiri yang menyusun rencana ini atas persetujuan Sri Baginda Maharaja. Oh iya, ini berita bagus. Tidak percuma kan imbalannya dengan 3 ekor kuda pacu? Iya. Cukup memadai. Dari mana kau seharian, Bingkul? Keliling-keliling kota, Den. Dan saya menunggu Den Wangsa di tempat biasa. Tapi Den Wangsa tidak datang. Aku tidak bisa keluar sejak tadi siang, Bingkul. Aku ada tamu. Bagaimana Wulandari? Aman, Den. Kedua pengawal kita masih tetap berada di sana. Aku rindu sekali pada dia, Bingkul. Kapan aku bisa berjumpa dengan dia? Nantilah, Den. Kalau Wulandari sudah mau keluar dari kamarnya. Sudah ada tanda-tanda kalau dia mau meninggalkan kamarnya? Belum, Den. Belum. Tapi Wulandari sudah berada di dalam genggaman Den Wangsa. Dia tidak akan bisa kemana-mana karena kita sudah menempatkan 2 pengawal di sana. Tapi aku mau dia berada di dalam pelukanku, Bingkul. Kalau bisa sekarang juga. Ini ada berita baru, Den. Berita apa? Tadi siang saya berkenalan dengan seorang gadis, Den. Orang sini? Bukan, dia datang dari jauh, dari Lubuk Mentilin. Banyak orang kota Jaya ini sekarang. Dia itu bernama Gandini, asalnya dari Lubuk Mentilin. Wah, jauh sekali. Cantik dia? Wah, cantik dan bisa untuk menghibur hati Den Wangsa. Mana yang lebih cantik kalau dibandingkan dengan Wulandari? Ya, kalau dengan Wulandari tentu dia kalah cantiknya. Tapi sudahlah, aku sedang tidak ada selera dengan gadis-gadis yang lain. Bagiku Wulandari adalah segalanya. Begitu, Den. Masa kamu tidak tahu, Bingkul? Aku ini sedang mabuk pada Wulandari. Kalau perlu, kamu ambil saja gadis Lubuk Mentilin itu untukmu. Yang benar, Den. Betul. Tapi, dia kemari sedang dalam tugas negara, Den. Jangan cepat percaya dengan hal-hal seperti itu, Bingkul. Banyak orang sekarang yang bicara begitu, supaya dirinya selamat dan aman dari gangguan orang lain. Wangsa Dirja masih duduk termenung, sedangkan hari sudah bertambah larut. Anak bangsawan itu masih memikirkan Wulandari, seolah-olah Wulandari itu akan lepas dari tangannya. Sedangkan Bingkul sudah berangan-angan akan mendekati Gandini, kalau perlu dibawanya entah kemana, untuk memuaskan gejolak dan gelora hatinya. Sementara itu pula, Ki Sabrang sedang mengadakan jual beli berita tentang gerakan pasukan kerajaan Dharmasraya. Ki Sabrang membeli berita itu dari Raden Wangsa Dirja yang bersedia menjual harga diri negaranya demi sejumlah uang. Kemana kita, Wangsa? Aku akan mengajakmu ke tempat orang adu kepandaian. Adu kepandaian? Ya, di sana orang-orang mencari uang dengan mengadu kepandaian mereka dalam perkelahian. Oh, begitu. Apakah orang-orang yang menonton ikut bertaruh? Sudah barang tentu. Apakah kau suka menontonnya? Suka? Kau suka melihat orang adu kekuatan? Suka. Oh, ternyata kesukaanmu berbeda dengan wajahmu yang begitu cantik dan lembut. Saya bukanlah wanita cantik. Kau salah lihat, Wangsa. Tetapi bagiku kau cantik. Bahkan sangat cantik. Lihat, sepanjang jalan ini orang memperhatikan karena kau cantik. Orang memperhatikan karena ada gadis desa yang berjalan di samping orang kota. Ternyata kau suka juga bergurau. Mari, cepat sedikit. Kita sudah hampir sampai. Apakah sorak-sorai itu pertanda sedang terjadi pertarungan? Iya. Sedang terjadi pertarungan yang sangat seru. Ada apa itu? Orang ramai sekali menonton. Batara mencoba menyelinap di antara para penonton. Dia ingin melihat dari dekat bagaimana pertandingan itu berlangsung. Namun dia sangat susah untuk bisa lebih dekat lagi karena orang-orang yang menonton begitu rapat, begitu berdesak. Sehingga Batara terpaksa melihat dari sela-sela kepala para penonton yang lain. Sementara pertarungan sedang berjalan dengan seru karena kedua orang yang sedang bertarung itu mempunyai kepandaian yang seimbang. Sama-sama tangkas dan sama-sama kuat. Pertarungan berjalan semakin seru. Laki-laki yang bernama Rapati dapat menghajar dada lawannya dengan pukulan yang telak, sehingga lawannya yang bernama Joti terhuyung ke belakang. Tapi tiba-tiba Joti mencabut senjata dari pinggangnya. Sebuah pedang pendek sudah berada dalam genggaman. Sementara Rapati sudah pula menggenggam sebuah tombak pendek. Penonton pun yang berada di sekeliling bersorak-sorai. Taruhan di sekeliling tempat pertaruhan semakin seru, karena pertarungan akan berlangsung semakin berbahaya. Pertarungan antara hidup dan mati. Tiba-tiba Batara melihat ke sebelah utara. Darah pemuda itu seolah-olah berhenti. Matanya
kaget saja memandang Wulandari yang sedang duduk menonton pertarungan. Di samping Wulandari duduk seorang pemuda dengan pakaian serba bagus, pakaian para bangsawan. Wulandari, dia memang Wulandari, tapi aku tidak bisa ke sana. Aku seperti terjepit antara para penonton ini. Wulandari asik memperhatikan perkelahian ini. Sedangkan pemuda yang duduk di sampingnya selalu menatap wajah Wulandari. Siapa pemuda ini? Apakah kawan Wulandari? Atau tidak mungkin? Tidak akan mungkin. Aku akan coba mendekati Wulandari. Aku harus bisa menemuinya. Maaf Kisanak, permisi. Beri saya jalan sedikit. Maaf. Permisi Kisanak, permisi. Susah sekali keluar dari kerumunan orang ramai ini. Mereka sedang asik melihat adu kekuatan, bahkan adu jiwa. Senjata tombak laki-laki itu dapat dicekik oleh pedang pendek lawannya. Ini laki-laki itu mulai terdesak karena lawannya bertarung jarak pendek. Celaka, mereka bertarung di dekat Wulandari. Kalau senjata mereka terlepas, maka Wulandari bisa terkena sasaran. Tombak itu lepas. Kini melayang di udara. Celaka. Tombak itu melesat turun persis menuju kepala Wulandari. Wulandari dapat menepis tombak itu dengan mudah. Kini tombak itu menancap di batang pohon baru itu. Aduh, Wulandari meninggalkan tempat bersama dengan pemuda itu. Wulan! Dia tidak mendengar panggilanku. Wulan! Oh, orang-orang ribut sekali. Siapa kawan Wulandari itu? Sampai-sampai pertandingan dihentikan. Karena dia akan meninggalkan tempat ini. Mereka seperti dikawal oleh beberapa orang. Mungkin pemuda itu orang penting di kota raja ini. Oh, maaf Kisanak, permisi, beri saya jalan. Maaf Kisanak, permisi. Aduh, orang ini tidak mau memberi aku jalan. Mata mereka tertuju ke tengah gelanggang. Orang ini dari tadi mengikuti aku. Anakku hajar dia. Mau apa kau? Siapa kau? Ayo jawab. Siapa kau? Aku. Kau kenal kan? Siapa kau? Aku tidak begitu jelas melihatmu di dalam gelap seperti ini. Aku, Sukra. Sukra? Ki Sukra? Iya, aku. Tapi aku sedang Anda dalam keadaan sekarang muda masih sekarang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori dan kenapa 80. mengikuti aku dari tadi? Aku datang dari tempatku dan aku ingin menyampaikan padamu bahwa kau sedang dalam bahaya. Laki-laki yang mengikutimu kemarin siang punya maksud yang tidak baik. Dia ingin mencelakakanmu. Betul begitu? Buat apa saya bohong? Pantas dia memaksa betul. Tapi Ki Sukra tidak usah khawatir. Akan saya hadapi dia. Kalau perlu, saya buat dia tidak berdaya. Nah, aku telah menolongmu. Kini kau harus menolongku. Mau kan? Tentu. Kenapa tidak? Tolong pujuk adik perempuan Bingko. Siapa itu Bingko? Laki-laki yang mengikutimu kemarin siang. Oh, dia. Lalu? Pujuk. Supaya perempuan itu mau diajak ke hulu sungai Tembesi. Ke hulu sungai Tembesi? Ke tempat persemayaman Mak Rompang? Betul. Buat apa? Mak Rompang ingin bertemu dengan dia. Kalau begitu, tidak jadi aku melaksanakan maksudku. Maksud apa? Aku ingin membunuh laki-laki yang bernama Bingkul itu. Terserahmu. Tapi yang penting, adiknya bisa kau pujuk untuk bisa pergi ke hulu sungai Tembesi. Tapi aku... Tidak usah. Nanti aku yang akan membawa gadis itu ke hulu sungai Tembesi. Ki Sukra tahu apa yang akan aku sampaikan? Tahu, Gandini. Bahkan maksud kedatanganmu ke kota raja ini pun aku tahu. Betul? Betul. Kau ingin mencari Batara, kan? Ki Sukra hebat. Tapi hati-hatilah, Gandini. Batara itu bukanlah orang yang disukai Mak Rompang. Bahkan laki-laki itu adalah salah satu musuh Mak Rompang. Iya, aku tahu. Sudahlah. Tidak usah kau pikirkan. Kini kau pergilah ke desa Tegal Sari, tempat tinggal adik perempuan Bingko. Hah? Tiba-tiba Ki Sukra hilang dari hadapanku. Wah. Bertemu lagi kita di sini, Gandini. Aku sengaja menunggu Kang Bingkul di sini. Oh, kau tahu namaku? Tentu. Kang Bingkul kan orang terkenal di sini. Iya. Aku memang terkenal di kota raja ini. Kau menunggu aku? Wah. Rupanya
Rupanya kau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang paling disegani di kota raja ini. Sehingga tidak ada orang yang berani mengganggumu bila kau berteman dengan aku. Iya, aku sudah tahu. Bagus, kau cepat tahu. Kalau tidak, kau akan selalu mendapat bahaya. Kau akan diganggu orang-orang. Dia mulai masuk ke dalam perangkapku. Hei, mau kemana kau sepagi ini, Gandini? Mau melihat-lihat keindahan kota dari atas benteng? Atau mau melihat pasukan kerajaan sedang berlatih perang di alun-alun? Akan aku antar. Saya ingin pergi keluar kota raja. Keluar kota? Kemana? Ke Tegalsari. Seorang desa Tegalsari indah dan sejuk. Betul, desa itu sejuk dan indah karena dia terletak di kaki Gunung Raja. Jadi kau betul-betul akan ke sana? Iya. Kapan? Sekarang. Sekarang? Iya, sekarang. Kenapa? Kau tidak membawa persiapan? Tidak perlu. Kau tahu jalan ke Tegalsari? Belum. Mari aku antar. Nanti bagaimana kalau Kang Bingkul diperlukan orang? Jangan khawatir, semuanya aku yang atur. Ayo, berangkat. Iya. Dia mulai masuk perangkap. Aku coba duduk di warung itu. Siapa tahu aku mendapat berita tentang laki-laki yang berjalan bersama Wulandari kemarin. Bisa aku minta air jahe hangat, Kisanak? Bisa. Suasana warung ini cukup bagus. Terletak di pintu masuk kota raja. Pantas warung ini ramai dikunjungi orang. Dan pasti mereka-mereka ini orang yang keluar masuk ke kota raja. Ini. Iya, terima kasih. Kisanak pandai memilih tempat berjualan, sehingga warung ini ramai dikunjungi orang. Kebetulan warung saya ini persis berada di pintu masuk kota raja. Itu sebabnya ramai begini. Iya, itu sebabnya warung ini ramai terus. Tapi kadang-kadang juga sepi, Kisanak. Tidak selalu ramai. Oh, begitu? Apakah Kisanak baru datang kemari? Sudah 2 hari saya di sini. Jalan-jalan atau ada urusan penting? Iya, ada urusan pribadi. Oh, saya kemari mencari adik saya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau tidak salah, setengah bulan yang lalu juga ada seorang perempuan mampir ke sini. Tunggu. Kisanak dari mana? Saya datang dari Lubuk Mentilin. Wah, cocok. Perempuan itu juga datang dari Lubuk Mentilin. Tahu siapa namanya? Namanya saya lupa. Tunggu. Nama Kisanak siapa? Batara. Ya. Batara. Gadis itu bilang dia mencari orang yang bernama Batara. Betul. Tapi nama gadis itu saya lupa. Namanya Wulandari. Wulandari. Tidak ingat saya. Tapi begitulah, dia mencari kakaknya yang bernama Batara. Saya pernah melihat dia kemarin, tapi saya tidak sempat mendekatinya dan tidak bisa. Tunggu sebentar. Ada orang yang mau minum. Kisanak mau minum apa? Jahe saja. Ya, akan saya ambilkan. Semoga tukang warung ini tahu siapa kawan Wulandari itu. Ya. Di mana Kisanak melihat adik Kisanak itu kemarin? Di tempat orang adu kepandaian. Oh, itu tempat perjudian. Judi adu jago. Namanya di sini Ukur Dikjaya. Jadi tempat orang mengukur sampai di mana kedikjayaannya. Oh, begitu. Saya di sana melihat adik saya bersama dengan seorang laki-laki berpakaian bagus. Ya. Di situ tempat berkumpul orang-orang kaya yang senang berjudi. Bagaimana bentuk kawannya itu? Laki-laki itu tinggi besar, kulitnya agak gelap. Dia boleh dibilang gagah, tapi matanya liar. Seolah-olah ingin menelan adik saya. Pasti Bingkul. Bingkul? Siapa dia? Dia salah seorang penjilat di kota ini. Dia menjilat ke sana kemari. Yang penting baginya uang dan perempuan. Celaka. Pasti dia menyembunyikan adik saya. Pantas seharian saya cari, adik saya di kota raja ini tidak bertemu juga. Di mana rumahnya Kisanak? Jangan keras-keras. Kawannya banyak di mana-mana. Nanti kita bisa repot dibuatnya. Tunggulah. Akan saya tanya pada orang itu. Dia salah satu kawan Bingkul. Iya. Aku sebenarnya tidak takut pada laki-laki yang bernama Bingkul itu. Tapi aku harus sabar. Aku tunggu berita dari tukang warung ini. Kisanak. Ya? Kawannya bilang Bingkul baru saja pergi ke Tegalsari tadi pagi. Tegalsari? Oh iya. Saya tahu desa Tegalsari. Bingkul pergi dengan seorang perempuan muda. Pasti itu adik saya. Terima kasih Kisanak. Akan saya susul bajingan itu ke sana. Tapi hati-hatilah. Kawannya banyak. Nanti Kisanak akan repot dibuat oleh mereka. Terima kasih atas nasihatmu. Ini uang minuman saya.
Terima kasih, tapi jangan bawa-bawa nama saya. Tidak usah khawatir. Batara cepat meninggalkan warung itu. Dia bergegas keluar dari kota raja. Sementara Wulandari yang sedang dirayu oleh Wangsa Dirja di pintu kamar tempat Wulandari menginap. Namun Wulandari masih belum tahu bahwa Wangsa Dirja bermaksud buruk padanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode keempat, Rembulan Telaga Sore, dipersembahkan oleh Denhas Adyaswara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.